Baik, saya Suti Andriani. Di sini saya akan membahas tentang analisis faktor-faktor yang memengaruhi minat belajar siswa terhadap mata pelajaran pendidikan agama Islam di SD Negeri 20 Sungai Selan. Nah, di mana latar belakangnya ialah di mana pendidikan agama Islam memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk akhlak, nilai religi dan identitas siswa sejak dini, di mana di tingkat sekolah dasar materi PAI tidak hanya berfungsi sebagai pengetahuan keagamaan tetapi juga sebagai sarana pengembangan karakter. Namun dalam praktiknya banyak sekolah mengalami tantangan terkait dengan minat belajar siswa terhadap pelajaran PAI, di mana minimnya belajar dapat berdampak pada rendahnya kualitas pembelajaran, partisipasi siswa, dan pencapaian kompetensi keagamaan maupun moral. Dalam beberapa studi terkini ditemukan bahwa beberapa faktor seperti metode pembelajaran guru, kreativitas guru, lingkungan keluarga, sarana prasarana sekolah, dan komunikasi orang tua memiliki kontribusi terhadap minat belajar siswa. Misalnya, diteliti oleh Bohari pada tahun 2023 mengidentifikasikan bahwa metode pengajaran seperti metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi menjadi salah satu indikator penting dalam minat belajar PAI, di mana penelitian lain juga menunjukkan bahwa komunikasi orang tua dan anak berkorelasi dengan motivasi siswa di sekolah dasar. Adapun rumasan masalahnya, yang pertama itu bagaimana tingkat minat belajar siswa terhadap mata pelajaran PAI di SD Negeri 20 Sungai Selan. Yang kedua ialah bagaimana peran guru dalam meningkatkan minat belajar siswa terhadap mata pelajaran PAI di SD Negeri 20 Sungai Selan, di mana tujuannya ialah untuk mengetahui tingkat minat belajar terhadap mata pelajaran PAI di SD Negeri 20 Sungai Selan dan untuk mengetahui peran guru dalam meningkatkan minat belajar siswa terhadap mata pelajaran PAI di SD Negeri 20 Sungai Selan. Adapun metode penelitiannya yaitu yang pertama jenis penelitian, di mana jenis penelitian menggunakan pendekatan campuran yaitu mixed method dengan model konvergen paralel, yaitu pendekatan yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif dan saling melengkapi. Yang kedua itu ialah lokasi dan waktu penelitian, di mana penelitian ini dilakukan di SD Negeri 20 Sungai Selan yang berlokasi di Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di mana sekolah ini dipilih karena berdasarkan hasil observasi awal terlihat bahwa sebagian siswa masih kurang antusias dalam mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam. Yang selanjutnya ialah subjek dan objek penelitian, di mana subjek penelitian adalah kelas 5 SD Negeri 20 Sungai Selan, guru pendidikan agama Islam serta kepala sekolah. Dan objeknya ialah faktor-faktor yang memengaruhi minat belajar siswa terhadap pelajaran PAI dan peran guru dalam meningkatkan minat tersebut. Dan jenis dan sumber datanya ialah data yang penelitian ini menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Itu primernya itu data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui angket, wawancara, dan observasi di lapangan. Yang kedua itu data sekunder, yaitu data pelengkap yang diperoleh dari dokumen sekolah seperti nilai raport, daftar hadir siswa, silabus, RPP, serta literatur dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Adapun teknik pengumpulan datanya, yang pertama itu kami menggunakan kuesioner ataupun angket, yang kedua wawancara, yang ketiga observasi, dan yang keempat melalui dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya, di mana penelitian ini teknik analisis datanya dilakukan dengan menggabungkan dua pendekatan, yaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Penggabungan dengan kedua pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih utuh dan komprehensif. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas ataupun mempresentasikan pada temuan kuantitatif, di mana berdasarkan analisis data kuantitatif menggunakan program SPSS terhadap 30 responden pada siswa ataupun siswi kelas 5 SD Negeri 20 Sungai Selan, diperoleh hasil analisis deskriptif sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut, di mana deskripsi statistiknya pertama itu ialah gaya mengajar guru, di mana gaya mengajar guru menunjukkan bahwa variabel gaya mengajar memiliki nilai minimum 20 dan maksimum 25 dengan nilai rata-rata mean sebesar 23,87. Yang kedua itu penggunaan media pembelajaran, yang mana pada variabel media pembelajaran
skor minimum yang diperoleh responden yaitu 18 dan skor maksimum 25. Nilai rata-rata sebesar 23,17 dengan standar deviasi 1,361, menunjukkan bahwa media pembelajaran yang digunakan guru dinilai cukup baik oleh siswa. Yang selanjutnya ialah lingkungan belajar, di mana variabel lingkungan belajar memiliki rentang skor dari 21 hingga 25 dengan mean sebesar 23,77, standar deviasi sebesar 1,183, menandakan bahwa kondisi lingkungan belajar dinilai cukup seragam oleh siswa dan berada pada kategori kondusif. Yang selanjutnya ialah minat belajar. Untuk variabel minat belajar, skor minimum adalah 18 dan maksimum 25. Nilai rata-rata sebesar 22,70 dengan standar deviasi tinggi yaitu 2,108, menunjukkan bahwa minat belajar siswa berada pada kategori baik. Yang selanjutnya ialah uji validitas. Yang pertama itu uji validitas minat belajar, di mana berdasarkan hasil uji validitas, instrumen variabel minat bakat diketahui pada pengujian dilakukan dengan metode korelasi persen produk momen antara skor setiap butir pernyataan dengan skor total jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 30 sehingga diperoleh nilai R-tabel sebesar 0,361 pada taraf signifikasi 5%. 0,05. Kriteria penentuan validitas adalah jika R hitung lebih besar dari R tabel hitung dan nilai signifikasi sig 2 Taylor lebih kecil dari 0,05, maka butir pernyataan dinyatakan valid. Yang kedua itu gaya mengajar guru, di mana gaya mengajar guru berdasarkan hasil tersebut seluruh butir pertanyaan memiliki R hitung lebih besar dari R tabel dan nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, sehingga semua item pada variabel gaya mengajar guru dinyatakan valid. Yang selanjutnya penggunaan media. Berdasarkan kriteria yang digunakan, seluruh butir pertanyaan memiliki R hitung lebih besar dari R tabel dan nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, sehingga semua item dinyatakan valid. Dengan demikian, instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel media yang digunakan telah memenuhi syarat validitas dan dapat digunakan dalam tahap analisis selanjutnya. Yang selanjutnya, lingkungan belajar. Dengan demikian, semua item pada variabel lingkungan belajar dinyatakan valid dan layak digunakan untuk uji reliabilitas maupun analisis lanjutan. Yang selanjutnya ialah uji reliabilitas. Berdasarkan hasil uji reliabilitas, seluruh dari data 30 responden dinyatakan valid dan tidak ada satupun yang harus dikeluarkan, sehingga proses analisis dapat dilakukan secara menyeluruh. Nilai Cronberg ataupun alfa yang diperoleh sebesar 0,809 menunjukkan bahwa instrumen penelitian dengan 20 item pertanyaan memiliki tingkat konsistensi internal yang tinggi dan termasuk dalam kategori sangat reliable. Yang selanjutnya ialah analisis korelasi, yang mana hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa gaya mengajar guru memiliki hubungan yang kuat dan signifikan dengan minat belajar siswa dengan nilai korelasi 0,007, sehingga semakin baik gaya mengajar guru, semakin tinggi minat belajar siswa. Baik, di sini saya Apriani Maulidia akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang temuan kualitatif, di mana analisis tematik adalah metode untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menafsirkan pola atau tema yang muncul dari kualitatif seperti wawancara, observasi, atau dokumen. Nah, tujuan utamanya adalah untuk menemukan makna mendalam yang terkandung dalam data melalui proses perkodean dan pengelompokan tema. Yang pertama itu identifikasi tema utama coding, yang dimana analisis tematik deskriptif wawancara guru PAI. Yang pertama itu ada strategi pembelajaran. Dalam proses pembelajaran PAI, guru menjelaskan bahwa ia menggunakan beragam metode mengajar seperti ceramah interaktif, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan sekali bermain peran, terutama ketika materi berkaitan dengan ibadah atau akhlak. Nah, metode-metode ini tidak diterapkan secara kaku, tetapi disesuaikan dengan karakteristik siswa. Guru mengamati bahwa setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda. Ada yang lebih mudah memahami melalui visual, ada yang lebih suka berdiskusi, dan ada pula yang lebih tertarik dengan praktik langsung. Karena itu, ia menyesuaikan pendekatan pengajaran dengan kondisi kelas agar pembelajaran menjadi lebih efektif dan siswa tetap antusias. Kemudian,
Kedua, ada tantangan yang dihadapinya. Guru mengakui bahwa terdapat beberapa tantangan yang ia hadapi. Salah satunya adalah perbedaan minat dan motivasi siswa yang cukup signifikan. Perkembangan teknologi juga menjadi tantangan tersendiri karena siswa lebih mudah terdistraksi oleh hal-hal di luar pembelajaran. Nah, mengenai fasilitas sekolah, guru juga menjelaskan bahwa fasilitas yang tersedia sebenarnya cukup membantu seperti LCD, proyektor, speaker, dan beberapa alat peraga. Pihak sekolah memberikan dukungan yang cukup baik melalui penyediaan sarana dasar dan kesempatan mengikuti pelatihan guru. Kemudian ada analisis tematik deskriptif wawancara siswa. Pertama itu ada metode mengajar guru. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru PAI, yaitu Ibu Suraini, diperoleh informasi bahwa metode yang sering digunakan dalam pembelajaran adalah ceramah, kuis, video, infokus, dan tanya jawab. Ceramah digunakan untuk menjelaskan materi secara langsung. Kuis dapat dijadikan permainan edukatif sehingga kelas terasa lebih hidup, tidak monoton, dan memberi suasana belajar yang positif. Kemudian video ini digunakan untuk membantu siswa supaya pembelajaran tidak bosan. Sedangkan tanya jawab digunakan untuk mengukur pemahaman mereka. Guru menilai bahwa dengan variasi metode mengajar seperti ini, pembelajaran pendidikan agama Islam menjadi lebih menarik, tidak monoton, dan mampu meningkatkan pemahaman serta keaktifan siswa di kelas. Kemudian ada media pembelajaran. Guru menggunakan media pembelajaran seperti papan tulis, spidol, laptop, dan infokus untuk membantu menjelaskan materi. Namun media ini tidak hanya digunakan sebagai alat tayang, melainkan juga sebagai sarana interaktif agar siswa lebih memahami isi materi. Sebagian besar siswa menyatakan bahwa guru menggunakan media pembelajaran digital seperti video, gambar, atau PowerPoint. Media yang paling sering digunakan adalah papan tulis dan infokus sekali-kali. Kemudian yang ketiga ada karakter guru. Hasil wawancara dengan siswa menyampaikan bahwa guru menunjukkan sikap hangat, mudah diajak bicara, tidak membuat siswa takut atau tertekan. Guru tidak mudah marah, mau mengulang penjelasan, menuntut siswa sampai paham. Dan guru tidak pilih kasih, memberikan kelakuan yang sama kepada semua siswa. Kemudian yang keempat adalah lingkungan belajar. Biasanya guru PAI sudah mengatur kelas sejak awal, seperti memastikan semua siswa sudah siap belajar, buku dan alat tulis sudah dikeluarkan. Jadi suasana awal sudah tertib. Guru juga punya cara mengajar yang tenang dan jelas. Jadi siswa bisa mengikuti materi tanpa terlalu banyak gangguan. Kemudian kelima itu ada motivasi internal siswa. Ada beberapa hal yang membuat siswa ingin belajar PAI dengan sungguh-sungguh. Yang pertama itu, siswa ingin lebih memahami ajaran agama supaya siswa bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di rumah pun orang tua selalu mengingatkan bahwa ilmu agama itu penting. Jadi mereka merasa perlu mempelajarinya dengan serius. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Mungkin apabila ada